Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Wahyuni, MKOM 36. Di sini akan menjelaskan bab 4 tentang tesis saya yang dengan judul Analisis Tata Kelola E-Government menggunakan framework COBE 5, studi kasus di Dinas Dukcapil Tanah Datar. Tahapan analisa dan perancangan ini sesuai dengan metodologi penelitian saya pada bab 3. Ada tahapan kerja dari COBE 5 ini terdiri dari 4 tahap: initiate program, define problem and opportunity, define roadmap, dan plan program. Dan gambar ini adalah bagan alir analisa dan perancangan. Kita memerlukan data, kemudian menganalisis e-government menggunakan COBE 5, dan outputnya adalah sebuah kombinasi atau solusi tata kelola Dukcapil yang terbaik. Kita mulai dari data. Data ini saya kumpulkan dengan dua buah data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini saya peroleh menggunakan observasi, kemudian wawancara. Untuk observasi sendiri saya laksanakan pada di sini Februari tahun 2022 di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Beringin, Limakong, Kabupaten Tanah Datar. Untuk wawancara sendiri saya ada wawancara dengan Bapak Kartoni, kemudian Bapak Mel, kemudian Bapak Samsuar sebagai sekretaris. Kemudian juga saya memberikan kuesioner kepada responden yang ada pada Dukcapil. Pernyataan yang dibuat pada kuesioner ini mengacu pada kerangka kerja yang ada pada COBE 5. Gunanya di sini untuk menilai tingkat capability level yang menggunakan COBE 5 sesuai kuesioner yang diberikan atau yang diisi. Adapun data sekunder, di sini data sekunder itu sendiri saya mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, kemudian yang menggunakan COBE 5, dan teori-teori itu berasal dari jurnal ibu dan penelitian-penelitian yang mendukung tesis ini. Langsung kita masuk ke bagian aliran kedua, yaitu dengan menganalisis e-government. Seperti sebelumnya yang saya pada halaman di atas tadi, saya menyampaikan bahwa COBE 5 ini memiliki 4 tahapan. Di sini pada initiate program, yaitu untuk mengelompokkan enterprise goal di Dukcapil berdasarkan pedoman COBE 5 dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola e-government. Kemudian dilanjutkan dengan define problem and opportunity, menjelaskan tentang keadaan Capil saat ini yang berhubungan dengan teknologi informasi. Hal ini dicapai dengan penilaian tingkat kemampuan
saat ini. Selanjutnya, define roadmap, memberikan pemberian level terhadap subproses dari dari tahap sebelumnya. Dilakukan pengecekan dari atribut yang telah dicapai oleh Dukcapil. Kemudian menunjukkan hasil dari penilaian kapabilitas serta tingkat yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan yang terakhir adalah plan program. Pada tahap ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki proses yang dipilih pada organisasi atau Dukcapil. Baik, di sini adalah flowchart proses pada COVID-5. Kita mulai dulu dari wawancara, kemudian observasi, studi literatur, pengumpulan data, kemudian menentukan atau mengelompokkan enterprise goal, membuat kuesioner, kemudian masuk ke bagian COVID-5 itu sendiri, itu pada bab 4 ini, kemudian membuat rekomendasi. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu initiate program. Di sini peneliti mendefinisikan business goal COVID-5 yang diselaraskan dengan tujuan pada Dukcapil. Berdasarkan fakta dan hambatan yang terdapat pada Dukcapil, yaitu belum adanya pusat data sendiri atau kurangnya koordinasi antara Dukcapil dengan dinas-dinas terkait, dan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan pekerjaan dengan sumber daya. Maka business goal pada COVID-5 pada penelitian ini berkaitan dengan tidaknya lebih besar kepada sumber daya. Terdapat 5 enterprise goal dari 17 enterprise goal pada COVID-5 yang berkaitan dengan sumber daya. Di sini saya coba lihatkan pada modul yang didapat. Ini ada enabling processing untuk melihat enterprise goal yang ada pada COVID-5. Ini adalah enterprise goal yang ada pada COVID-5. Ada 17 enterprise goal, dan saya perkecil lagi sesuai dengan yang bisa yang ada pada sesuaikan dengan tata kelola yang ada dinas. Di sini saya kelompokkan langsung enterprise goal dan IT related goal dan juga proses COVID-5. Di sini financial transparency, optimization of service delivery cost, dan juga optimization of business process cost,
operational and staff productivity, dan skill and motivasi people. Nah, berdasarkan dengan pemetaan enterprise goal yang ada, maka setelah diselaraskan dengan tujuan Dukcapil, yaitu untuk memperkuat tata kelola environment yang baik, maka dipilih enterprise goal optimization of business process cost, dan optimization of business process cost ini memiliki proses COVID-5 dan IT related goal sebanyak 3 buah. Kemudian kita perkecil lagi menjadi nah, di sini berdasarkan tabel di atas terdapat 20 proses COVID-5 yang menunjang tujuan organisasi Dukcapil yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Nah, di sini terdapat 5 proses COVID-5 yang menjadi prioritas pada penilaian yang dilakukan pada penelitian ini. Penjelasan 5 prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ensure resource optimization, atau memastikan optimalisasi sumber daya. Ini untuk memastikan kemampuan teknologi informasi yang cukup dan memadai tersedianya untuk mendukung tujuan Dinas Dukcapil secara efektif pada biaya yang optimal. Tujuan proses IDM ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan sumber daya pada Dinas Dukcapil bertemu pada cara yang optimal, biaya yang teknologi informasi yang optimal, dan ada kemungkinan peningkatan manfaat realisasi dan kesiapan untuk perubahan yang akan datang. Kemudian ada proses COVID-5 APO 07 atau Manage Human Resource. Ini memberikan pendekatan yang terstruktur dalam memastikan penataan struktur, penempatan keputusan yang tepat, dan keterampilan sumber daya. Kemudian BAI 09 Manage Asset atau mengelola aset. Di sini untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan nilai pada biaya yang optimal. Teknologi informasi tetap beroperasi menyesuaikan tujuan. Teknologi informasi dijelaskan dan dilindungi secara fisik, dan aset-aset yang sangat penting untuk mendukung kemampuan layanan yang handal yang tersedia. Kemudian DSS 01 Manage Operation. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil layanan operasional teknologi informasi seperti yang direncanakan. Kemudian MEA Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance. Tujuannya adalah menyediakan kinerja dan kesesuaian yang transparan yang menggerakkan tujuan pada pencapaian. Nah, setelah initiate program, kita masuk ke initiate program atau penentuan enterprise goal yang diselaraskan dengan Dukcapil. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu define problem and opportunity. Di sini kita menjelaskan tentang keadaan Dukcapil yang berhubungan dengan teknologi informasi, dan juga di sini dilakukan penilaian tingkat kemampuan yang ada pada Dukcapil saat ini.
Penilaian ini sesuai dengan hasil kuesioner yang diberikan pada responden yang ada di Dukcapil Tanah Datar. Nah, di sini ada diagram RACI, maksudnya adalah menggambarkan peran pemangku kepentingan dalam Dukcapil yang terkait langsung dengan proses yang diambil dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, kuesioner ini diberikan kepada responden yang disesuaikan dengan RACI pada COVID 5. Di sini ada kepala dinas Dukcapil, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bidang pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan bidang pemanfaatan data dan inovasi. Di sini saya ada 4 RACI, diagram RACI yang saya berikan kepada kuesioner untuk kepada responden. Langkah selanjutnya pada tahap define problem and opportunity adalah adanya data collection. Di sini mengidentifikasi kebutuhan output yang didefinisikan pada COVID 5 untuk setiap proses prioritas dalam melakukan penilaian. Untuk penilaiannya, karena di sini ada data, di sini ada file kuesioner hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020. Kenapa hanya satu yang saya tampilkan? Karena kebanyakan di wawancara saya lebih banyak kepada Bapak Elmedia. Nah, lampiran pertanyaan ini sudah disesuaikan, sudah diatur sesuai dengan framework COVID yang saya gunakan. Hasil dari wawancara ini dibahas pada bab 4, kemudian dirangkum dan diolah. Di sini pada IDM 04 atau Ensure Resource Optimization ada merupakan output dari proses IDM ini. Ini baru memulai definition of apa saja yang diharapkan pada Dinas Dukcapil sesuai dengan framework COVID 5. Misalnya pada IDM 04.2 Direct Resource Management, di sini ada bagian ada bagian subnya, assign responsibilities for resource management. Di sini outputnya adalah dokumen mengenai laporan pertanggungjawaban yang mencatat mengenai pengelolaan sumber daya. Sampai pada APO, Align Plan and Manage Human Resource, juga sudah disesuaikan. Pada BAI juga 09 Manage Assets. Sampai kepada MIA. Setelah data collection tadi, kemudian kan setelah ada data collection, kemudian
dibuat kuesioner yang ada sesuai dengan questionnya. Kemudian setelah diwawancara dan diberikan kuesioner, maka datanya kita validasi. Di sini dilakukan validasi bukti atau output yang ada pada Dinas Dukcapil yang telah disesuaikan pada framework Copy 5. Nah, pada data validasi ini saya menggunakan tanda centang dan output dari pernyataan pada data collection itu apa saja. Seperti di sini IDM 0.01 Evaluate Resource Management. Bukti dokumennya Guiding Principle for Allocation of Resource and Capabilities. Nah, Dinas Dukcapil mempunyai berupa form penyusunan kebutuhan rencana, pemenuhan dan usul PNS. Nah, karena dokumennya ada, maka saya berikan tanda checklist. Jika dokumennya tidak ada, saya berikan tanda skip. Ini sudah sesuai dengan wawancara atau kuesioner yang diberikan. Sampai pada tahap sampai pada COVID proses ya. Kemudian setelah define problem and opportunities tadi, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu define roadmap. Di sini dilakukan pemberian level terhadap proses yang disesuaikan pada tahap sebelumnya. Tujuannya untuk menunjukkan hasil dari penilaian capability serta tingkatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, di sini pemberian nilai capabilities-nya untuk proses IDM atau Ensure Resource Optimization kan beberapa ada sub bagian dari Evaluate Resource Management. Kemudian bukti dokumennya pun ada dan diberi tanda checklist. Ini disesuaikan dengan tahap sebelumnya pada tahap validasi data. Jika bukti dokumen ada dan diberi tanda checklist dan sub bagiannya ada 3 buah tanda checklist, maka kita beri skor 100%. Kemudian di sini ada communication of resource strategies, tidak ada dokumennya. Dan di sini di bawah misalnya responsibilities for resource management, itu dokumennya ada dan kita beri 66,67%. Dari 3 yang ada, 2 ada. Nah, kita average rata-rata berarti 66,67%. Begitu seterusnya. Kemudian pada manajemen decision ini tidak ada, maka total dari seluruh IDM Ensure Resource Optimization IDM 0.41, 0.2, 0.3, maka hasilnya 88,89. Nah, pada bagian sini dijelas mendapatkan rating sebesar 100%. Artinya proses tersebut terpenuhi secara keseluruhan.
Dan di sini adalah penjelasan dari IDM yang mendapat rating 100%. Untuk penilaiannya, berdasarkan dokumen yang ditemukan pada InSource IDM Ensure Resource Optimization dapat memenuhi level 1 dengan status fully achieved karena sudah melebihi batas minimal untuk melanjutkan ke level selanjutnya, yaitu sebesar 85% dengan Very Score 88,89. Selanjutnya akan dilakukan penilaian ke level selanjutnya, yaitu level 2 berdasarkan performance management dan work product management. Nah, berikut penilaian performance management ini juga sudah disesuaikan pada literatur COVID-5. Jika melewati proses seperti ini, kita menggunakan rating menggunakan NPLF, yaitu ranknya antara 0 sampai 15%, 15 sampai 50, 50 sampai 85, 85 sampai 100. Karena skor yang sebelumnya adalah 88,89, maka kita lanjut ke level selanjutnya yang menggunakan performance management dan work product. Seperti yang saya seperti ini. Jika masih melewati tahap level 2, maka akan lanjut pada level 3, begitu seterusnya. Ini berlaku pada proses COVID-5, baik itu IDM, APO, DSS, maupun itu yang disesuaikan dengan hasil wawancara atau kuesioner yang diberikan pada Dinas Dukcapil. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil pencapaian level IDM 04. Pada level 0, kriteria hasil data validasinya mencapai 100% karena dokumennya semuanya ada. Pada level 1 yang didapat adalah average score dari level 1 itu adalah 88,89. Kemudian pada work management mendapat nilai 83,33. Pada PA 2.2 yaitu work product mendapat nilai 75. Karena hanya mencapai kurang dari 85 seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tidak dapat melanjutkan ke level 3 karena kurang dari 85%. Maka hasil yang didapat adalah IDM pada level 2. Dan di sini juga saya gambarkan grafik dari representasi pencapaian nilai capability Dinas Dukcapil.
pada Apo juga mendapatkan hasil berada pada level 1 karena tidak melewati 85%. Berikut tingkat representasi level pada Apo. Kemudian masuk kepada BAI, manage aset yang ada pada dukcapil pada datar. Nah, pada BAI hanya mendapatkan nilai 60% yang berada pada level 1. Kemudian masuk pada manage operation yang mendapatkan nilai level pada 80% yang berada pada level 1. Kemudian pada MIA memonitor, mengevaluasi, dan assess performance and conformance. Ini berada pada level pada level 2, ya, di mana work manajemennya pada 83,33% dan work produknya ada nilai average 75%. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu plan program. Menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh dukcapil yang berupa solusi atau solusi perbaikan atau rekomendasi. Nah, sebelum masuk pada solusi atau rekomendasi, kita berhasil dari penilaian capability levelnya. Nah, ini adalah hasil tabel yang menunjukkan hasil pencapaian capability level. Pada IDM mendapatkan nilai level 2, Apo BAI DSS pada level 1, MIA pada level 2. Pada IDM dan MIA ini berada pada level 2, artinya proses tersebut telah tercatat, terukur, dan sesuai dengan tujuan. Pada Apo, BAI, dan DSS, manage operation berada pada level 1, yang artinya proses tersebut telah diterapkan pada dukcapil. Dan berikut representasi penilaian capability level. Dari semua proses COVID-5, tentu kita buat hasil penilaiannya itu capability levelnya berapa. Berikut ini adalah rumus dari capability level. YN itu adalah jumlah proses yang berada pada level GN, Z itu adalah jumlah proses yang dinilai. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Hasil dari capability level itu adalah 1,4.
Nah, ini adalah temuan beserta rekomendasi sesuai dengan proses COVID-5 pada IDM 04. Rekomendasi yang diusulkan adalah membuat standar dalam memilih sumber daya serta dilibatkan pihak dukcapil dalam memilih sumber daya agar sumber daya sesuai dengan harapan dukcapil. Perlu ditetapkan SOP terkait pemilihan sumber daya, seperti pelatihan yang akan dilakukan. Perlu dianalisis mengenai sasaran kerja pegawai. Sampai yang terakhir pada MIA, rekomendasi yang diusulkan adalah dengan mention waktu yang mengenai monitoring, perlu dilakukan evaluasi mengenai target yang telah dibuat. Perlu dilakukan evaluasi terhadap performance report yang berguna untuk peningkatan kinerja dukcapil ke depannya. Dan perlu dilakukan pencatatan nasabah apa yang sering terjadi pada dukcapil. Dan itulah penjelasan singkat dari saya, Ilham, untuk seluruh proses COVID-5 yang diterapkan itu melalui literatur yang dikeluarkan oleh ISO pada tahun 2013. Ini sudah sesuai dengan tahapan proses-proses yang ada pada modul. Mohon maaf atas penjelasan yang kurang baik. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.